Siapa Daijiro Chirino, pemain keturunan Maluku paling eligible untuk ronde 4 hijrah ke Liga Spanyol? Sikap PSSI ke Patrick Kluivert bikin curiga media Korsel, berbeda dengan Shin Tae-yong. Baru gabung, Kevin Dix bikin pelatih Borussia Mönchengladbach tersenyum. Pelatih Belanda ungkap senjata mematikan milik Deston Hoop, pemain Timnas Indonesia U17. Timnas Putri Indonesia gagal, media asing, PSSI cuma pakai strategi instan. Andre Rosiade mau polisikan akun tuduh Pratama Arhan, pemain titipan Timnas Indonesia. Siapa Daijiro Chirino, pemain keturunan Maluku paling eligible untuk ronde 4 hijrah ke Liga Spanyol? Kabar gembira datang dari dunia sepak bola Indonesia. Salah satu calon pemain Timnas Indonesia, Daijiro Chirino, resmi memperkuat UD Almeria, klub yang pernah menjuarai kasta kedua Liga Spanyol pada musim 2021 sampai 2022. Transfer ini membawa harapan besar bagi pengembangan skuad Garuda, terutama di lini pertahanan. Daijiro Chirino lahir di Zwolle, Belanda pada 24 Januari 2002. Meski tumbuh besar di Eropa, darah Indonesia mengalir di dalam dirinya lewat garis keturunan kakek dan neneknya yang berasal dari Maluku. Latar belakang inilah yang membuka peluang baginya untuk membela Timnas Indonesia suatu hari nanti. Karier sepak bolanya dimulai sejak usia dini di Belanda. Ia bergabung dengan Akademi PC Zwolle pada tahun 2014 saat usianya baru 11 tahun. Selama bertahun-tahun ia berkembang di berbagai kelompok usia, mulai dari U19 hingga tim U21. Pada musim panas 2021, Daijiro berhasil promosi ke tim utama PC Zwolle. Selama 2 musim bersama tim senior, ia tampil sebanyak 31 kali dengan torehan 1 gol dan 3 assist. Kemampuan bertahannya yang solid membuat Sidi Castellon tertarik merekrutnya pada musim panas 2023. Bermain di Liga 2 Spanyol, Daijiro menunjukkan performa konsisten. Selama 2 musim membela Castellon, ia tampil dalam 79 pertandingan dan mencatatkan 1 gol serta 5 assist. Khusus pada musim 2025, kontribusinya sangat terasa. Dari 38 laga yang dijalani, ia memberikan 3 assist penting yang membantu Castellon terhindar dari degradasi. Kehadiran Daijiro Chirino di Almeria sekaligus memperbesar peluang Indonesia memiliki bek tengah dengan pengalaman kompetisi Eropa. Apabila proses naturalisasi berjalan mulus, Timnas Indonesia bisa mendapatkan tambahan kekuatan penting yang akan menopang ambisi besar Garuda di kancah internasional. Sikap PSSI ke Patrick Kluivert bikin curiga media Korsel, berbeda dengan Shin Tae-yong. PSSI melalui Ketua Umum Erick Thohir menyatakan bahwa sepak bola adalah proses. Dia menyebut kontrak 2 tahun Patrick Kluivert harus dihormati. Sikap berbeda yang ditunjukkan PSSI kepada Patrick Kluivert dan ex-pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong pun membuat media negeri ginseng mempertanyakan konsistensi federasi. Dalam laporan terbaru yang dirilis Sports Chosun, PSSI disebut menunjukkan perlakuan istimewa kepada Kluivert. Media Korsel itu bahkan menyebut PSSI memilih untuk lebih sabar terhadap pelatih asal Belanda tersebut, padahal sebelumnya bersikap tegas terhadap Shin Tae-yong. Tidak seperti pelatih Shin Tae-yong, Persatuan Sepak Bola Indonesia berencana untuk menunggu dengan sabar pelatih Patrick Kluivert, tulis Sports Chosun. Kritik mulai bermunculan, termasuk dari kalangan Parlemen Indonesia. Erick Thohir justru mengisyaratkan bahwa Kluivert tetap akan mendapat waktu untuk bekerja. Ia membandingkan dengan Shin Tae-yong yang juga mendapat kesempatan 5 tahun sebelum akhirnya diakhiri kontraknya pada awal 2025. Waktu itu Olimpiade kita sudah fight lawan Guinea, tapi belum berhasil. Sekarang giliran Piala Dunia yang harus diperjuangkan. Kita harus sabar, membangun sepak bola itu perlu proses. Perbandingan ini langsung disorot oleh Sports Chosun sebagai bentuk perlakuan yang tidak konsisten. Menurut mereka, pemecatan Shin Tae-yong terjadi secara mendadak. Padahal banyak kemajuan yang sudah ditunjukkan selama masa kepemimpinannya. Presiden Thohir menyatakan akan mendukung Kluivert sekalipun gagal lolos ke Piala Dunia, tulis Chosun.
Tak berhenti di situ, media tersebut juga menganggap keputusan menunjuk Kluivert tidak selaras dengan janji awal Erick Thohir yang menginginkan hasil lebih baik daripada era Shin Tae-yong. Sikap Presiden Thohir itu bertolak belakang dengan klaim yang dilontarkannya saat memecat Shin Tae-yong. Persatuan Sepak Bola Indonesia membuat keputusan mengejutkan dengan memecat pelatih Shin Tae-yong pada Januari lalu, sindir Sports Chosun. Baru gabung, Kevin Dix bikin pelatih Borussia Mönchengladbach tersenyum. Ex-FC Copenhagen tersebut mengakui bahwa dirinya fleksibel dalam posisi bermain dan bisa bermain di posisi manapun dan siap memberikan segalanya untuk tim. Kevin Dix menegaskan dirinya bisa bermain di hampir semua posisi bertahan seperti bek tengah, kanan atau kiri. Ini membuat pelatih Borussia Mönchengladbach tersenyum. Bahkan pemain berusia 28 tahun tersebut mengaku bisa tampil sebagai gelandang bertahan nomor 6. Kevin Dix mengaku sangat senang dan diterima sejak ia pertama kali gabung ke Gladbach. Bek timnas Indonesia ini menegaskan siap tampil habis-habisan dan mengembangkan diri lebih baik. Saya ingin memahami proses dan merasakan bagaimana klub bekerja. Setelah itu, yang terpenting adalah tampil habis-habisan di lapangan, ujar pemain 28 tahun itu. Saya ingin berkembang lebih jauh dan membantu kami meraih kesuksesan sebagai tim, tegasnya. Sementara itu, Kevin Dix juga membawa nama Indonesia harum di tanah Jerman. Pasalnya ia berstatus menjadi pemain timnas Indonesia pertama di Bundesliga Jerman. Kevin Dix sendiri merasa terhormat bisa membawa nama Indonesia di level tertinggi sepak bola Jerman. Itu sangat berarti. Saya mendapat dukungan luar biasa dari fans di Indonesia. Mereka sangat bersemangat dan penuh semangat dan saya bangga mewakili mereka. Tukasnya. Pelatih Belanda ungkap senjata mematikan milik Deston Hoop, pemain timnas Indonesia U17. Dipanggilnya Deston Hoop sangat tepat. Pasalnya, Deston bisa jadi pemain krusial bagi penampilan timnas Indonesia di Piala Dunia U17 2025. Menurut pelatih Deston di Alphonse Boys, Deston merupakan tipikal pemain yang mengandalkan kecepatan dan sangat berbahaya. Deston adalah pemain sayap yang sangat cepat dan berbahaya. Ucap pelatih Alphonse Boys, Max Vorbisch, seperti dikutip dari alphonseboys.nl. Ia menjadi ancaman bagi setiap pemain belakang. Ia punya kemampuan dribble dan umpan silang yang sangat bagus, sambungnya. Dikatakan oleh Max Vorbisch, Deston Hoop menjadi pemain penting untuk tim yang ia latih di Alphonse Boys. Kehadiran Deston menjadi sorotan bukan hanya karena kemampuannya di atas lapangan, tetapi juga karena garis keturunannya yang berasal dari Indonesia, tepatnya dari Pulau Itawaka, Maluku. Ia merupakan cucu dari pria asli Itawaka yang merupakan kampung halaman dari garis ibu Deston. Tak heran bila semangat nasionalismenya terasa kuat meski lahir dan besar di Belanda. Deston lahir pada 30 Mei 2008 di Belanda dan saat ini tercatat memiliki 3 kewarganegaraan, yakni Belanda, Suriname, dan Indonesia. Kendati memiliki banyak pilihan negara untuk dibela di level internasional, pemain muda bertalenta ini mantap memilih merah putih sebagai masa depannya di dunia sepak bola. Timnas Putri Indonesia gagal, media asing, PSSI cuma pakai strategi instan. Ambisi PSSI untuk Timnas Indonesia bisa berbicara banyak di panggung internasional mendapatkan kritik tajam dari media asing pasca kegagalan Timnas Putri tembus ke Piala Asia Putri 2025. Timnas Putri Indonesia dipastikan gagal lolos ke Piala Asia Putri 2025 setelah menelan 2 kekalahan dan 1 kemenangan di babak kualifikasi. Tim Garuda Pertiwi yang diperkuat pemain naturalisasi hanya mampu menduduki peringkat ketiga babak fase grup, hasil dari kemenangan tipis 1-0 atas Kirgistan dan 2 kekalahan dari Pakistan dan Taiwan. Padahal, skuad putri telah diperkuat oleh sejumlah pemain naturalisasi yang diproyeksikan untuk mendongkrak kualitas. Kritik media Vietnam
Masih dari sumber yang sama, PSSI dianggap menerapkan strategi instan untuk bisa mendongkrak prestasi tim nasional. Strategi instan itu tentu saja menurut media asing tersebut hanya mengandalkan pemain naturalisasi. Namun, sistem ini tidak bisa menggantikan peran pembinaan lokal dan kompetisi reguler. Kesenjangan kemampuan antara pemain lokal dan naturalisasi begitu mencolok, membuat tim sulit bermain secara kolektif dan kompetitif di level Asia, sambung media Vietnam tersebut. Ditegaskan media asing itu bahwa PSSI punya pekerjaan rumah yang sangat berat. Ketum PSSI Erick Thohir diminta bisa menciptakan keseimbangan pembangunan sepak bola nasional, tidak hanya fokus pada tim putra, tetapi juga menghidupkan kembali sepak bola wanita. Tanpa kompetisi, pembinaan, dan perhatian yang setara, ambisi Piala Dunia bagi tim putri hanya akan menjadi mimpi yang terus tertunda, sekalipun diisi pemain naturalisasi sekalipun, ulas media asing tersebut. Pelatih Oxford United heran. Lihat atmosfer Piala Presiden 2025, bandingkan dengan Inggris. Ia terkesan dengan semangat tinggi supporter Indonesia saat timnya menang 6-3 atas Liga Indonesia All Stars di SUGBK. Menurutnya, pertandingan pramusim di Inggris biasanya sepi peminat, berbeda jauh dengan suasana penuh semangat di Indonesia. Rowett menyebut lebih dari 40.000 penonton yang hadir menciptakan atmosfer luar biasa sejak awal hingga akhir laga. Ia mengatakan, kalau di Inggris laga pramusim biasanya tidak menarik banyak penonton, tapi di sini semangat fans sangat tinggi. Suara gemuruh tribun dan koreografi penonton membuat pertandingan terasa seperti laga final, bukan sekadar pemanasan. Tak hanya aksi di lapangan, seremoni pembukaan juga memberi kesan mendalam dengan pesta kembang api dan lagu kebangsaan. Rowett menambahkan dalam nada kagum, mereka datang berbondong-bondong hanya untuk menyaksikan pertandingan pramusim, dan itu luar biasa. Ia mengaku belum pernah merasakan atmosfer serupa di laga-laga uji coba sebelumnya sepanjang karier kepelatihannya. Ini pengalaman yang spesial bagi tim. Mereka disambut dengan kembang api dan bisa mendengar lagu kebangsaan Indonesia sebelum laga, ujar Rowett. Momen ini menurutnya memberi nuansa emosional dan rasa kebanggaan tersendiri bagi para pemain. Pujian dari Rowett menjadi validasi bahwa Indonesia punya atmosfer sepak bola yang layak disandingkan dengan negara besar lainnya. Dukungan fanatik tersebut menunjukkan betapa tingginya animo publik tanah air terhadap ajang Piala Presiden 2025. Bagi Rowett, pertandingan ini menjadi bukti bahwa sepak bola Indonesia punya potensi besar dalam menyelenggarakan event internasional. Ia juga menyebut pengalaman ini akan jadi kenangan penting bagi timnya selama menjalani tur pramusim di Asia. Andre Rosiade mau polisikan akun tuduh Pratama Arhan pemain titipan Timnas Indonesia. Isu pemain titipan ini mencuat di tengah polemik performanya yang dianggap kurang optimal di level klub, namun tetap rutin mendapat panggilan ke Timnas Indonesia pada era kepelatihan Shin Tae-yong. Ia menegaskan bahwa kehadiran Arhan di skuad Timnas adalah murni hasil kerja keras sang pemain, bukan karena campur tangan politik. Andre Rosiade mengungkapkan niatnya untuk melaporkan beberapa akun media sosial yang dianggap menyebarkan fitnah terkait tuduhan tersebut. Ia ingin memastikan bahwa kebenaran tidak dikaburkan oleh opini liar yang beredar di dunia maya. Andre berencana melibatkan pihak berwenang agar persoalan ini bisa diklarifikasi secara hukum dan transparan. Latar belakang tudingan ini berawal dari fakta bahwa Pratama Arhan tetap mendapat kepercayaan Shin Tae-yong meskipun minim menit bermain bersama klub-klubnya terdahulu seperti FC Tokyo dan Suwon FC. Hal ini menimbulkan kecurigaan sebagian kalangan yang kemudian berkembang menjadi spekulasi liar bahwa pemanggilan Arhan tidak semata-mata didasari prestasi. Di bawah kepemimpinan pelatih baru, Patrick Kluivert, Pratama Arhan belum lagi mendapat panggilan ke skuad Garuda.
Hal ini tercermin dari 4 laga internasional Indonesia pada Maret dan Juni 2025, di mana nama Arhan tidak masuk dalam daftar pemain. Ketidakhadiran Arhan dinilai sebagai hal yang wajar mengingat persaingan di posisi bek kiri saat ini cukup ketat. Polemik mengenai dugaan nepotisme ini memang bukan hal baru dalam dunia olahraga, termasuk sepak bola. Tidak jarang keluarga pejabat publik dikaitkan dengan karier atlet tertentu, meskipun tidak ada bukti kuat yang mendukung tudingan tersebut. Oleh karena itu, Andre Rosiade merasa perlu untuk membawa kasus ini ke jalur hukum demi menjaga nama baik keluarga dan dunia sepak bola nasional. Lebih jauh, kasus ini menjadi pengingat bagi publik untuk lebih bijak dalam menyikapi dinamika pemanggilan pemain di Timnas Indonesia. Selamat datang Elkan Baggett kembali berlatih di Ipswich Town jelang ronde 4. Dari sekian banyak pemain keturunan di Timnas Indonesia, mungkin nama Elkan Baggett menjadi nama yang paling dirindukan pecinta sepak bola tanah air. Bagaimana tidak, bek berusia 22 tahun itu terhitung sudah lama tak berseragam merah putih di pentas internasional. Kini, pemain yang pernah dipinjamkan ke Blackpool itu berkesempatan comeback ke skuad Indonesia jelang ronde keempat. Elkan baru saja menuntaskan liburannya dan kembali ke klubnya untuk berlatih serta menjalani tur pramusim. Setelah menuntaskan masa liburan, Elkan Baggett tampak kembali ke skuad Ipswich Town untuk berlatih jelang sesi pramusim. Hal ini terlihat dari unggahan tim berjuluk The Tractor Boys itu, di mana ia terlihat sudah bergabung dengan skuad jelang pramusim. Dalam unggahan itu, Elkan tampak mengenakan baju latihan berwarna jingga dan menggunakan pelindung dada atau football chest. Di unggahan tersebut, bek yang juga pernah dipinjamkan ke Bristol Rovers ini terlihat tengah berlari bersama rekan-rekannya di bawah terik matahari Inggris. Sama seperti musim-musim sebelumnya, Elkan selalu mengikuti sesi pramusim bersama tim utama Ipswich Town. Di sesi pramusim ini, penampilannya akan dinilai layak atau tidak untuk bergabung dengan skuad utama untuk musim selanjutnya. Selain itu, Ipswich juga tak memiliki banyak bek tengah di skuadnya saat ini. Termasuk Elkan, hanya ada 4 bek tengah murni di kubu The Tractor Boys. Karenanya, Elkan punya kesempatan menembus tim utama, mengingat Ipswich juga akan berlaga di kasta kedua atau Championship musim 2025 sampai 2026. Andai bisa tampil apik di sesi pramusim dan masuk tim utama, maka kesempatan Elkan dipanggil Patrick Kluivert ke Timnas Indonesia terbuka lebar. Apalagi tim Garuda membutuhkan pemain seperti Elkan yang punya postur menjulang untuk bertarung melawan tim-tim asal Timur Tengah di ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Ex-pelatih Timnas Putri Indonesia direkrut Al Nassr makin dekat dengan Ronaldo. Kabar membanggakan datang dari dunia kepelatihan sepak bola Indonesia. Rudi Eka Priambada, sosok yang pernah menjadi pelatih Timnas Putri Indonesia, kini resmi bergabung dengan klub elit asal Arab Saudi, Al Nassr FC Women. Penunjukan ini menjadi langkah besar dalam karier Rudi sekaligus menandai pencapaian penting dalam kiprah pelatih Indonesia di panggung internasional. Yang menarik, bergabungnya Rudi ke Al Nassr Women membuatnya kini berada dalam satu atap organisasi dengan Cristiano Ronaldo, bintang global yang saat ini memperkuat tim putra Al Nassr. Meski menangani divisi berbeda, kehadiran Rudi di lingkungan Al Nassr membuat jaraknya secara profesional kini makin dekat dengan salah satu legenda hidup sepak bola dunia. Nama Rudi Eka Priambada memang tak asing di jagat sepak bola wanita Indonesia. Ia pernah dipercaya menjadi pelatih kepala Timnas Putri Indonesia dan melalui pendekatannya yang penuh strategi serta dedikasi, Rudi membawa perubahan signifikan pada sistem pembinaan pemain putri di tanah air. Tak hanya mengandalkan taktik, Rudi juga dikenal memiliki visi jangka panjang dalam mengembangkan sepak bola wanita. Ia kerap mendorong pentingnya pembangunan infrastruktur dan peningkatan kompetisi untuk memperkuat pondasi Timnas Putri ke depan. Kini, dengan pengalamannya yang matang, Rudi siap membawa semangat dari pesisir utara Jawa ke padang pasir Arab Saudi.
Kepercayaan dari Al Nassr Women menjadi bukti nyata bahwa kualitas pelatih Indonesia dapat bersaing di level internasional. Rudy kini berkesempatan menimba ilmu, memperluas jejaring profesional, dan memperkenalkan filosofi kepelatihannya dalam lingkungan sepak bola yang lebih kompetitif dan dinamis. Media Italia nyinyir ke Marcelino Ferdinand, singgung popularitas tak sebanding kemampuan. Dalam artikel yang dimuat Gianluca Di Marzio.com, media Italia itu pernah melontarkan sindiran tajam mengenai sepak bola Indonesia dan antusiasme para pendukungnya yang dianggap tidak sebanding dengan pencapaian di level internasional. Indonesia dan sepak bola, pasangan yang tidak membangkitkan emosi besar di kalangan penggemar sepak bola di seluruh dunia. Namun, di Indonesia, sepak bola adalah hal serius yang harus dibagikan dan dirayakan sebanyak-banyaknya, tulis media tersebut. Tulisan ini menjadi pembuka dari kritik panjang yang menyasar fenomena tingginya eksistensi para pemain timnas Indonesia di media sosial, meski prestasi di kancah global masih terbilang minim. Popularitasnya yang meledak setelah mencetak 2 gol ke gawang Arab Saudi di ajang kualifikasi Piala Dunia 2026 menjadi bahan sindiran tersendiri. Contoh konkret diberikan oleh Marcelino Ferdinand. Berkat 2 golnya ke gawang Arab Saudi dalam pertandingan kualifikasi Piala Dunia pada Selasa 19 November, pesepak bola itu benar-benar meraup untung besar di media sosial dan mengumpulkan jutaan interaksi, tulis Gianluca Di Marzio. Kritik yang tak kalah pedas juga diarahkan pada tingginya follower para pemain timnas Indonesia. Saat para pemain timnas sedang tur di Indonesia, mereka selalu diserbu oleh jutaan penggemar dan penggila sepak bola lokal. Kasih sayang juga ditunjukkan di web. Semua anggota tim Indonesia memiliki jutaan pengikut di jejaring sosial mereka, meskipun mereka belum terlalu sukses dari sudut pandang profesional, tulis mereka lagi. Gianluca Di Marzio juga menyebut bahwa fenomena ini menunjukkan perbedaan kultur sepak bola yang signifikan. Jika di Eropa popularitas biasanya datang sebagai konsekuensi dari prestasi di lapangan, di Indonesia dukungan fanatik dan interaksi digital justru datang terlebih dahulu, bahkan sebelum ada gelar bergengsi yang dimenangkan. PT LIB izinkan klub Super League daftarkan 11 pemain asing. PT Liga Indonesia Baru, LIB, selaku operator Liga 1 yang akan berganti nama menjadi Super League, membolehkan setiap tim mengontrak 11 pemain asing buat musim 2025-2026. Akan tetapi, dari 11 yang dikontrak oleh klub tersebut, cuma dibolehkan 8 orang saja yang didaftarkan. Ini ada peningkatan dari musim lalu, di mana 8 pemain dikontrak, tetapi cuma 6 saja bisa bermain dalam suatu pertandingan. Ferry berharap regulasi ini menjadi permanen, tidak ada perubahan ke depan. Pasalnya, regulasi ini dimaksudkan buat meningkatkan kualitas kompetisi. Meski begitu, saat pergantian pemain, sosok asing tersebut wajib diganti oleh pemain lokal. Regulasi pertandingan lainnya adalah berkaitan dengan pemain U23. Setiap tim wajib mendaftarkan 5 pemain asing, di mana 1 orang harus tampil 45 menit. Lebih lanjut, Ferry menjelaskan mengapa ada penambahan untuk pemain asing. Ini sudah disetujui seluruh klub karena merasa 6 pemain asing nanggung. Liga 1 dan Liga 2 akan berubah nama mulai musim 2025-2026. Ini diputuskan setelah digelarnya Rapat Umum Pemegang Saham RUPS PT Liga Indonesia Baru LIB di Jakarta, sementara Liga 1 nantinya akan menggunakan nama BRI Super League, sedangkan Liga 2 menjadi Pegadaian Championship. Lebih lanjut, perubahan nama ini sudah disetujui oleh seluruh pemegang saham PT LIB, yaitu 18 tim Liga 1 2025B 2026. Menurutnya, perubahan nama liga juga tidak berpengaruh dari sponsor yang masuk. Siapapun sponsornya nanti akan menjadi penambahan nama kompetisi.
3 klub yang cocok untuk Marcelino Ferdinand dipinjamkan. Akankah gabung klub Skotlandia? Pelatih Oxford United Gary Rowett membuka opsi meminjamkan Marcelino Ferdinand ke klub lain. Tim mana yang cocok? Ia menyampaikan bahwa masa depan Marcelino akan ditentukan berdasarkan evaluasi selama pramusim. Jika dinilai tidak mendapatkan cukup menit bermain bersama tim utama, klub akan mempertimbangkan opsi peminjaman agar sang pemain bisa bermain reguler. Lantas, klub mana yang sekiranya bisa menampung Marcelino Ferdinand saat dipinjamkan nanti? Tim 1 ada FC Utrecht. FC Utrecht bisa menjadi opsi pertama bagi Oxford jika ingin meminjamkan Marcelino Ferdinand ke klub lain. Mengingat kedua klub punya riwayat transfer yang baik setelah Oxford membeli oleh Romeni. Kerjasama tersebut bisa dijajaki kembali untuk proses peminjaman Marcelino ke Liga Belanda. Nama klub yang kedua ada Sevilla. Sevilla bisa dijajaki untuk kerjasama, sesuai dengan keinginan Presiden klub Jose Maria de Nido Carrasco, yang beberapa waktu lalu datang ke Indonesia sempat mengutarakan ingin mengontrak pemain asal tanah air. Namun hal ini membutuhkan koneksi yang kuat, seperti Erick Thohir selaku pemilik Oxford menemui Jose Maria langsung. Tim yang ketiga ada Heart of Midlothian FC. Namanya mungkin asing di telinga sepak bola tanah air, tetapi klub ini merupakan kontestan kasta teratas Liga Skotlandia. Selain itu, Oxford United memiliki kerjasama yang sedang terjalin dengan klub ini, juga peminjaman salah satu pemainnya, yakni Stuart Findlay, pemain berposisi bek tengah yang masih dalam masa peminjaman dari Oxford United. Bukan tak mungkin jika Oxford menambahkan satu pemain, yakni Marcelino Ferdinand untuk dipinjamkan klub tersebut. Itulah 3 klub potensial yang bisa menjadi pelabuhan sementara Marcelino Ferdinand jika Oxford United memutuskan untuk meminjamkannya demi mendapatkan menit bermain yang lebih banyak. Klarifikasi AFF, Indonesia tidak menyerahkan formulir pendaftaran ASEAN Club Championship. Konfederasi Sepak Bola Asia Tenggara atau AFF memberikan klarifikasi soal absennya klub Indonesia di ajang ASEAN Club Championship 2025/2026. ASEAN Club Championship merupakan turnamen yang mempertemukan klub di region Asia Tenggara. Musim lalu, PSM Makassar ikut berkompetisi, bahkan sampai ke semifinal sebelum dikalahkan klub Vietnam Chahan FC. Untuk musim ini, PT Liga Indonesia Baru (LIB) memutuskan untuk mengirimkan Persebaya Surabaya dan Malut United sebagai wakil Indonesia di ajang ASEAN Club Championship 2025/2026. Kedua tim tersebut diambil dari peringkat ketiga dan keempat Liga 1 musim lalu. Akan tetapi, tiba-tiba wakil Indonesia hilang dari daftar peserta. AFF akhirnya buka suara terkait absennya wakil Indonesia dari ajang ASEAN Club Championship. Dengan tegas, AFF mengatakan bahwa Indonesia tidak menyerahkan formulir pendaftaran. Sayangnya, Indonesia tidak dapat menyerahkan formulir pendaftaran Shopee Cup musim 2025/2026 yang diperlukan AFF sesuai batas waktu yang ditentukan. Pernyataan AFF. Oleh karena itu, klub-klub Indonesia tidak dapat diikutsertakan dalam undian resmi hari ini dan mereka tidak akan berkompetisi di turnamen tersebut. Tutupnya, Tristan Goijer, pemain keturunan, kembali ke berlatih dengan Ajax Amsterdam. Tristan Goijer mencuri perhatian dalam sesi latihan perdana Ajax Amsterdam. Pemain muda berlatih di Amsterdam. Aku sempat liburan seminggu agar bisa cepat kembali dan langsung fokus latihan di sini. Saat ini aku memang belum 100% fit, tapi tetap berkomitmen untuk melewati masa transisi ini dengan maksimal. Kesiapannya dalam menghadapi musim baru menjadi sinyal positif bagi Ajax yang tengah ingin melihat tim kebanggaan mereka tampil lebih solid dan konsisten dalam meraih kemenangan. Ajax tentu membutuhkan kekuatan penuh, termasuk kontribusi dari